Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sama seperti sholat fardu, hukum puasa Ramadan adalah wajib. Artinya harus dilakukan dan haram untuk ditinggalkan. Bahkan kalau seseorang tidak sanggup melakukannya lantaran suatu hal yang memberatkan, maka ia wajib menggantinya, entah dengan mengqadha puasa ataupun membayar fidyah. Benar-benar tak boleh dianggap tidak penting, karena puasa Ramadan juga merupakan rukun daripada Islam. Sayangnya, meskipun jelas-jelas puasa adalah wajib hukumnya, sebagian orang memandangnya sangat biasa. Bahkan ada yang secara terang-terangan tidak berpuasa. Bagi yang seperti ini, ternyata konsekuensinya sangat berat. Allah mengancam orang yang meninggalkan puasa Ramadan secara terang-terangan dengan hukuman yang tidak terbayangkan. Lalu, seperti apa ancaman yang diberikan Allah kepada orang yang meninggalkan puasa secara terang-terangan? Simak ulasannya berikut ini. Satu, dosanya yang lebih besar daripada gunung. Meninggalkan puasa tanpa ada hal yang diperbolehkan hukumnya adalah dosa. Bahkan bisa dikatakan sebagai dosa yang sangat berat. Harus diketahui jika rukun Islam salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ibadah ini adalah pokok Islam. Meninggalkannya tentu dosa yang sangat besar. Allah memberikan ancaman sangat besar kepada orang yang meninggalkan ibadah pokok. Meskipun hampir tidak ada satu ayat atau hadis yang menjelaskan seperti apa besarnya dosa meninggalkan puasa ini, tapi yang jelas Allah menyiapkan hukuman yang sangat dahsyat bagi orang yang tersebut di akhirat nanti. 2. Dimasukkan ke dalam neraka dengan siksaan yang tidak terbayangkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, beliau pernah bermimpi pada suatu malam didatangi oleh dua orang laki-laki. Kemudian laki-laki ini menarik beliau ke sebuah gunung. Kemudian dari atas gunung nampak sekelompok orang yang menjerit kesakitan seperti disiksa dengan amat pedih. Kemudian beliau menyaksikan orang-orang ini ternyata mengalami kondisi yang sangat mengerikan. Mulut mereka sobek sampai telinga dengan darah yang bercucuran. Ketika Abu Umamah bertanya kepada Rasul perihal mimpi ini, Nabi mengatakan jika mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya atau dengan sengaja meninggalkan puasa. Kisah ini ada dalam hadis yang sahih. 3. Tidak berpuasa adalah munafik dan sangat diragukan keislamannya. Kembali ke perihal puasa Ramadan yang masuk dalam rukun Islam. Banyak ulama yang berpendapat jika ada orang yang secara terang-terangan meninggalkannya, maka ia bisa dikatakan munafik. Artinya, mereka tidak percaya lagi akan Islam lantaran berani dengan sengaja meninggalkan salah satu rukun Islam. Tidak hanya itu, orang-orang yang seperti ini juga sangat diragukan keislamannya. Bahkan secara tersirat bisa pula dihukumi dengan murtad karena tidak mempercayai ajaran. Dosanya pun bisa-bisa tidak terampuni. 4. Meninggalkan puasa lebih berdosa daripada berzina. Az-Zahabi dalam sebuah buku fikih menjelaskan perihal orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Beliau mengatakan barang siapa yang dengan sengaja tidak melakukan ibadah pokok satu ini, maka ia mendapatkan dosa yang lebih berat daripada berbuat zina. Zina sendiri adalah salah satu dosa besar yang sangat dilaknat oleh Allah. Pelakunya bahkan diancam neraka jika sampai meninggal dan tidak sempat bertaubat. Dan meninggalkan puasa dosanya terlebih berat daripada zina. Sungguh berat dosa orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja. Tidak hanya didapat dosa yang lebih parah dari zina, ancamannya sendiri pun adalah neraka. Sebenarnya puasa Ramadan tidaklah berat. Tidak ada orang mati karena puasa. Seumpama sangat lemah pun ada kompensasi berupa qadha dan juga fidyah. Allah akan selalu membebankan kewajiban sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Sahabat yang beriman, itulah ancaman yang akan ditanggung oleh orang yang meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa ini, dan semoga ibadah puasa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pengabdian kita sebagai hamba-Nya. Amin. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bulan Ramadan merupakan bulan suci yang dimanfaatkan umat Islam untuk memperbanyak amal ibadah. Umat muslim berlomba-lomba memperbanyak amalan dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci ini, segala amal kebaikan manusia diganjar berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ibadah ikhlas tanpa kesombongan dan riya sebagai syarat diterimanya amalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak beribadah dan beramal soleh di bulan Ramadan, harapannya dapat terus berlangsung hingga Ramadan usai. Ibadah yang telah dilakukan tersebut tentu saja bakal membekas dan meninggalkan tanda-tanda pada manusia. Setiap muslim tentu berharap semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, tidak ada yang bisa menjamin apakah ibadah itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Merupakan rahasia Allah menerima atau menolak amalan ibadah seseorang. Hal itu merupakan hak Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi ada beberapa tanda yang bisa digunakan untuk mengenali ibadah kita diterima atau tidak. Salah satunya adalah adanya keistiqomahan kita dalam beribadah. Ada beberapa tanda nyata yang menunjukkan puasa seseorang muslim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda diterimanya puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala yakni terjadinya perubahan positif dan nyata dalam diri muslim tersebut. 1. Terjadi perbaikan nyata. Tanda yang paling utama ibadah itu diterima adalah adanya perubahan besar, ada perbaikan nyata pada dirinya. Perubahan itu juga bisa dirasakan oleh keluarga, tetangga, dan sahabatnya. Adanya taubatan nasuha, yang tadinya maksiat tidak maksiat lagi. Contoh lain perubahan itu, jika seseorang yang tadinya malas sholat ke masjid, pasca puasa jadi rajin ke masjid. 2. Muslim tersebut tenggelam rasa mahabbah yang menggebu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterimanya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala juga ditunjukkan dengan perubahan individu tersebut sebelum dan setelah puasa. Yang tadinya hobi ke diskotik malah berbalik hobinya nangis saat tahajud. 3. Seseorang tersebut menghindari dirinya kepada kemaksiatan. Kalau dulu orang itu senang bermaksiat, pasca puasa Ramadan jadi benci berbuat maksiat. Misalnya, seseorang yang dulunya tidak peduli halal haram, lalu berubah menjadi takut dengan yang haram. 4. Semakin berhati-hati dengan hukum Allah. Orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mempunyai sifat waro, yakni semakin berhati-hati dengan hukum Allah. Lebih jelasnya, waro yakni secara mutlak semua perintah Allah dilaksanakan oleh seseorang tersebut dan seluruh larangan Allah dijauhinya. 5. Mudah menangis karena Allah dimanapun dia berada. Menyesali masa lalu yang melakukan kemaksiatan, seseorang itu jadi sering sedih akibat selama ini selalu bermaksiat. 6. Terjadinya perubahan di lingkungannya. Orang itu mengalami perubahan pergaulan maupun suasana, yakni meninggalkan pergaulan dengan teman-teman yang tidak baik. Dia bertaubat, hijrah menuju lingkungan sahabat yang baik-baik. 7. Istiqomah dalam hijrah. Puasa seseorang yang diterima oleh Allah, dia istiqomah dalam hijrahnya. Tidak mundur lagi, tidak maksiat lagi. Mengutip kata-kata mutiara Ibnu Athaillah Al-Iskandariyah dalam kitab Al-Hikam, "Man wajah samrota amalihi ajilan, fahuwa dalilun ala qabulihi azilan." Artinya, barang siapa yang mendapatkan buah amalnya di dunia, maka itu menjadi petunjuk diterima amalnya di akhirat. Sahabat yang beriman, demikianlah 7 ciri seseorang diterima ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolongkan orang-orang yang berpuasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah